Alhamdulillah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini mengantarkan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan dan kemampuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok anak yang akan menjadi penerus, yang akan menjadi kebanggaan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari itu kesempatan yang berbahagia ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, judul yang sudah diamanahkan bahwa pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yakni pendidikan pondok pesantren dan keutamaannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita ini adalah sosok orang tua yang ingin mencetak generasi atau menginginkan anak kita menjadi seorang pengusaha. Boleh kita ingin memiliki anak yang bisa menjadikan atau bisa menemukan suatu alat yang canggih. Tetapi pada dasarnya seorang muslim yang baik mengantarkan bahwa dirinya kelak akan meninggal dan anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak sesuai dengan harapannya. Maka jangan sampai salah kita dalam mendidik dan mengantarkan pendidikan anak kita, karena sekali salah akibatnya menjadi fatal, akibatnya bisa menjadi dosa jariah bagi kita sebagai orang tua. Maka untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak sekali orang tua ataupun kita sendiri mengharapkan anak-anak yang soleh, mengharapkan anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, anak-anak yang rajin sholat, dan anak-anak yang tidak lupa dengan orang tuanya. Tetapi karena perilaku kita sendirilah yang memberikan warna terhadap anak-anak kita. Maka hadirnya pondok pesantren dimanapun dia berdiri, maka sudah memberikan kurikulum terbaik untuk anak-anak yang diasuhnya. Maka jangan sampai kita kalah dengan orang tua yang investasinya itu langsung ke akhirat, bukan hanya semata-mata karena dunia. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum kita menyesal, sebelum kita memasuki hari tua dan anak kita tidak menjadi apa-apa, maka perlu kiranya kita simak beberapa keutamaan bagi orang tua yang sudah mengantarkan pendidikannya ke pondok pesantren. Bukan berarti menafikan bagi orang tua yang sudah menyekolahkan di sekolah favorit, sekolah yang elit, bukan. Tetapi pada tujuannya, output dari pendidikan itu adalah anak itu menjadi anak yang rajin salat 5 waktu, anak yang pandai membacakan ayat-ayat Al-Quran kelak nanti orang tuanya sudah meninggal. Buat apa? Kalau dipikir-pikir hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, buat apa punya anak yang kaya, punya anak yang tampan, punya anak seorang pejabat, tetapi dikala kita meninggal dunia, tak sedikit pun dia bisa membacakan ayat demi ayat untuk kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, keutamaan mengantarkan anak kita ke pondok pesantren. Yang pertama, orang tua akan terjaga, fokus untuk mencari rizki. Karena apa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Setelah kita mengantarkan anak kita ke pondok pesantren, maka tugas kita sedikit lebih ringan dibandingkan dengan kita sudah kerja susah payah dari pagi hingga petang sampai malam, kadang-kadang bertemu dengan anak cuma sebentar. Maka kapan kita mau duduk berdua dengan anak, mengajarkan alif, mengajarkan a, ini idghamna, ini idharna? Maka sedikit meringankan tugas kita kalau anak kita di pondok pesantren. Kita lebih fokus untuk mencari rizki, untuk
menyekolahkan anak kita, membiayai anak kita di pondok pesantren. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan mengantarkan anak kita di pondok pesantren, maka anak kita sudah dijaga oleh para pengasuhnya dalam solat 5 waktu. Bayangkan dibandingkan dengan anak-anak yang tidak di pondok pesantren, maka setiap saat, setiap waktu solat itu datang, maka kitalah yang mengingatkannya. Sementara kita sibuk entah kemana, maka keutamaan yang kedua ini, anak-anak yang sudah di pondok pesantren, maka terjaga solat 5 waktunya, dan itu mengalir kepada orang tuanya yang sudah meniatkan anaknya untuk menjadi anak-anak yang Qur'ani dan Islami. Yang ketiga, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan mengantarkan anak kita ke pondok pesantren atau pendidikan-pendidikan agama, bahwa anak kita itu akan rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak di pondok. Maka begitu sulit sekali saat ini, ayo nak mengaji. Mengaji pun kadang-kadang sampai SD saja. SMP dan ke atasnya bisa kita hitung berapa kali dia mengaji. Tetapi kalau anak kita sudah masuk di pondok pesantren, maka ada bimbingan tahfiznya, ada bimbingan tahsinnya. Setiap huruf yang diucapkannya itu mengalir langsung kepada orang tuanya. Masya Allah. Maka tidak akan pernah menyesal anak-anak yang sudah diantarkan ke pondok pesantren yang benar-benar melahirkan, memiliki visi misi terbaik. Yang selanjutnya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya ketika yang khatib sampaikan, anak-anak yang sudah di pondok akan terjaga amalan sunnahnya, bukan hanya sekedar tahajudnya, bukan hanya sekedar solat duhanya, maka pengasuh dan pimpinan yayasan atau kiainya akan menganjurkan kepada anak-anak santrinya itu untuk belajar berpuasa di setiap hari Senin dan Kamis. Maka selalu diliputi dengan aktivitas-aktivitas yang Islami, yang membuat kita tanpa kita sadari anak kita sudah terlatih, sehingga nanti ketika keluar dari pondok mereka terbiasa untuk menahan hawa nafsunya, terbiasa menahan emosinya, amarahnya, karena di pondok sudah terlatih dan dilatih oleh pemimpinnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya dengan mengantarkan anak-anak ke pondok pesantren, di antara keutamanya lagi adalah anak-anak kita akan memiliki wawasan agama yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang-orang yang memiliki wawasan keilmuan dengan orang-orang yang tidak memiliki keilmuan? Maka pasti jawabannya adalah pasti berbeda. Orang-orang atau anak-anak kita yang sudah terlatih dalam pendidikan agama, diajarkan dia baca kitab kuning, diajarkan dia untuk mencari masalah dan mencari jawaban, lalu diajarkan dia untuk memecahkan suatu permasalahan agama oleh para kiainya. Maka ketika dia keluar dari pondok pesantren, hadirin, maka anak kita sudah terbiasa bermasyarakat, tidak gampang kagetan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Begitulah di antara keutamaan-keutamaan yang kita miliki atau anak kita miliki ketika kita mengantarkan dirinya ke pondok pesantren. Yang lebih hebat lagi, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, anak kita kalau kita sudah masukkan ke pondok pesantren, solatnya terjaga, baca Al-Qur'annya dibimbing, amalan sunnahnya dia lakukan. Yang paling hebat lagi, anak-anak kita itu akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bayangkan kalau setiap 5 waktu solat dia mendoakan, itu belum lagi tahajudnya, belum lagi witir yang dikerjakannya, belum lagi duha, dia memanjatkan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang menyangka, hadirin, seandainya dalam suatu riwayat itu ada orang-orang yang sudah banyak dosanya dan akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena ampunan orang tua ini kaget, ya Allah, ampunan siapakah itu? Bistighfari waladika. Karena itu adalah dulu ada anak-anakmu yang memanjatkan doa untuk meminta ampun kepadamu, kepada kita semua ini sebagai orang tua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka betapa bangganya hari ini yang memiliki anak yang sudah meyakinkan dirinya, anak saya harus bisa menjadi orang-orang yang memiliki wawasan keagamaan. Supaya apa, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Supaya nanti di kehidupan selanjutnya
akan lebih aman dan terjaga. Maka bisa kita lihat hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini anak-anak itu tidak lepas dengan gadgetnya. Betapa banyak tayangan-tayangan yang dia tontonnya itu yang merusak akal pikirnya dan pola pikirnya. Betapa banyak hari ini yang katanya kaya raya, yang katanya sudah hidup bahagia, tetapi melihat anaknya narkoba, melihat anaknya pingsan karena mabuk entah kemana, itu menjadi kesedihan, luka yang terdalam bagi orang tua. Kenapa anak saya seperti ini dan begini dan begini? Maka sebelum penyesalan itu meliputi kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, patutlah hari ini kita mengoreksi kurikulum yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Mau jadi apakah perjalanan rumah tangga kita, maka kita sendirilah yang memiliki kurikulumnya itu. Hari ini Allah ingatkan kita sebagai seorang hamba dalam nuansa Jumat ini, menjadikan orang-orang tua yang terbaik. Walaupun orang tua atau kita sendiri ini adalah seorang petani, tapi kamu wahai anakku, sampaikan kepada mereka, kamu tidak boleh menjadi seorang petani. Kamu harus lebih hebat daripada diriku, nak. Walaupun orang tuamu seperti ini, kamu harus menjadi orang yang alim, nak. Maka kebahagiaan itu, orang yang sudah memiliki komitmen dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kembali baik di dunia sampai ke akhirat. Faman yuridillaha ayyahdiyahu, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah ingin memberikan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka dalam pola pikirnya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima agama ini, agama Islam ini. Maka orang tua yang sedikit-sedikit agama, bukan kita mengatakan dia fanatik, tetapi dirinya ingin menjadikan keluarganya selamat dari dunia sampai ke akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.